Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Sabta Junelgi, NPM 19001. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul kepribadian dan nilai. Apa itu kepribadian? Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara di mana seseorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Pengukuran kepribadian dalam proses perekrutan penting dilakukan agar manajer dapat memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Indikator tipe Myers-Briggs. 1. Ekstrovert. Seseorang yang memiliki tipe ekstrovert cenderung ramah, pandai bergaul, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan seorang yang memiliki tipe introvert cenderung tenang dan pemalu. 2. Perasa. Seseorang yang memiliki tipe perasa cenderung praktis serta memilih rutin dan urutan serta detail. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. 3. Perasa. Seseorang yang memiliki tipe perasa cenderung praktis serta memilih rutin dan urutan serta detail. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. 5. Penilai. Seseorang memiliki tipe menilai, menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe menerima cenderung fleksibel dan spontan. Sebagai contoh, seorang yang memiliki tipe INTJ, introvert, intuitif, pemikir, dan penilai adalah visioner dengan pikiran asli dan dorongan yang kuat. Mereka skeptis, kritis, independen, berkemauan kuat, dan seringkali sombong. Kemudian mereka juga memiliki tipe ESTJ, ekstrovert, perasa, pemikir, atau penilai, adalah pengatur. Mereka realistis, logis, analitis, dan pembuat keputusan cocok bisnis atau mekanika. Model kepribadian 5 besar. Ekstraversi. Dimensi ini menampilkan level kenyamanan di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Selain itu, mereka juga pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua yaitu keramahan. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Orang ramah yang kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang berskor rendah cenderung dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga yaitu kehati-hatian. Dimensi ini merupakan sebuah ukuran reliabilitas orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang memiliki skor rendah cenderung mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat yaitu stabilitas emosional. Orang yang memiliki stabilitas emosional tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Sedangkan mereka yang memiliki stabilitas emosional yang rendah cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. 5. Keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dan keadaan dikenal. Yang kedua yaitu nilai. Nilai atau value menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal yang menyampaikan yang baik, benar, atau diinginkan. Nilai memiliki sifat isi dan intensitas. Sifat menyampaikan bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir dari kehidupan adalah penting ketika menggolongkan nilai seseorang individu menurut intensitasnya. Kita mendapatkan sistem nilai orang tersebut. Pentingnya nilai. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Dan karena hal dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya terjadi. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya, Anda memasuki sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa pengalokasian berdasarkan prestasi kerja adalah benar, sementara pengalokasian imbalan berdasarkan senioritas adalah salah.
Nilai terbagi dari nilai terminal adalah hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Yang kedua ada nilai instrumental, adalah mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Nilai-nilai internasional, terdapat 5 nilai dimensi oleh Hofstede dari budaya nasional antara lain. 1. Jarak kekuasaan merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua ada individualisme versus kolektivisme. Individualisme merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota dari kelompok. Kolektivisme merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan sebuah kerangka sosial ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Yang ketiga ada maskulinitas versus femininitas. Maskulinitas merupakan tingkat di mana menyukai peran maskulin tradisional seperti pencapaian kekuasaan dan kendali. Sedangkan feminitas berarti budaya melihat sedikit perbedaan antara pria dan wanita, serta memperlakukan wanita sama dengan dalam segala hal. 4. Penginderaan ketidakpastian menjelaskan bahwa tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur, menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok saya tentang kepribadian dan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.